Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah sekalian, para penuntut ilmu yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Badannya sehat, isi sakunya sehat, alhamdulillah. Keadaan hatinya sehat ya, jangan pernah sakit hati. Bahaya sakit hati itu. Tema yang akan kita bahas secara singkat tentunya di waktu yang juga terbatas adalah merupakan tema yang luar biasa, penuh kemuliaan, yang dibutuhkan selalu oleh seorang muslim ataupun muslimah, yaitu tentang istiqomah. Apa temanya yang lengkap Ibu? Yang lengkap. Masya Allah. Istiqomah selalu, jangan cepat berlalu. Istiqomah itu adalah di mana saja dan kapan saja. Artinya selalu itu adalah di mana saja kita berada, maka kita berupaya untuk istiqomah. Dan kapanpun kita berada di waktu tersebut, entah itu di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka kita selalu berupaya untuk istiqomah. Maka istiqomah itu bukan hanya dikenal di bulan Ramadan, di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Tempat tertentu contohnya ketika kita berada di tanah haram, kita berupaya untuk istiqomah. Tapi kalau sudah keluar dari tanah haram, sudah pulang kembali ke negeri kita, kita tidak lagi istiqomah. Maka tentu ini adalah istiqomah yang keliru. Karena istiqomah itu tidak memandang waktu, dan istiqomah itu juga tidak memandang tempat. Selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, dimanapun dan kapanpun, entah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka kita selalu berupaya untuk istiqomah. Istiqomah ini apa ya Bu? Pertanyaannya. Dia bukan nama masjid, dan juga bukan nama teman kita, Bu Istiqomah. Bukan. Istiqomah itu, ya, ini perlu kita pahami juga. Sering kita mendengar kata istiqomah, tetapi kita sendiri mungkin belum terlalu memahami makna daripada istiqomah itu sendiri. Pengertian istiqomah diambil dari kata bahasa Arab istiqomah, yastaqimu, istiqomah artinya adalah i'tidal. Secara bahasa artinya adalah lurus, tidak melenceng ke kanan, tidak juga ke kiri, apalagi zigzag, ya, lurusnya. Sedangkan menurut syariat secara istilah, istiqomah itu dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala adalah meniti jalan yang lurus. Istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus, dalam kurung agama. Jalan yang lurus yang dimaksud itu adalah agama. Nah, ini selaras dari ayat yang sering kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Quran surat
Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, minta berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yang dimaksud diantaranya adalah agama. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Jin ayat yang ke-16. Surah Al-Jin ayat yang ke-16. Surat yang ke-72 halaman 573. Kurang lengkap apa itu informasinya tentang surat Al-Jin? Surat nomor suratnya 72, halamannya 573, ayatnya 16. Sudah dapat? Kalau udah dapat tutup lagi. Ya kan cuma cari ayatnya aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Jin ayat yang ke-16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka, yaitu manusia, tetap berjalan di atas jalan yang lurus, 'ala tariqah, istaqamu, berjalan lurus, 'ala tariqah. Tariqah yaitu adalah jalan. Yang dimaksud di sini adalah agama. Mereka berada di jalan yang lurus yaitu agama. La asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka orang-orang yang istiqomah di atas agamanya air yang sangat cukup, yang mencukupi kebutuhan dan hajat daripada manusia. Maka makna dari istiqomah, kita kembali lagi, adalah meniti jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah agama. Tidak menyimpang darinya. Silahkan ditambahkan definisi daripada istiqomah. Tidak menyimpang darinya. Dan istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan. Dan istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan tanpa pilih-pilih. Oh, yang ini kayaknya enak nih, yang ini berat nih. Akhirnya dia pilih sesuai dengan keinginan dia tanpa mencoba untuk melakukannya terlebih dahulu sesuai dengan kemampuannya. Adapun untuk melakukan syariat itu bukan melakukan sesuai keinginan, tetapi melakukan sesuai dengan kemampuan. Bedakan keinginan dengan kemampuan. Kadang kita punya kemampuan, tapi karena tidak ada keinginan, akhirnya tidak kita laksanakan. Maka bertakwa sesuai dengan kemampuan, bukan ketakwaan sesuai dengan kemauan. Ini nasihat yang indah juga, silahkan dicatat. Nanti diupdate statusnya. Status lagi. Ibu-ibu ini kan ibu-ibu canggih ini. Tangannya kan udah Masya Allah menari-nari di atas HP-nya gitu, Masya Allah. Bahkan kalau ngetik dan penglihat, Masya Allah. Jadi takwa itu atau istiqomah itu adalah melakukan sesuai dengan apa yang dia mampu, bukan dari apa yang dia mau. Karena ibadah itu harus adanya paksaan, bukan karena adanya kemauan. Paksaan terlebih dahulu. Kalau dibilang sesuai dengan kemauan, mana ada anak-anak itu mau yang sholat, mau bangun subuh, mau menggunakan jilbab, mau melaksanakan puasa. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang berat. Tapi ketika sudah dipaksakan untuk melakukan apa yang menjadi syariat Islam, ajaran agama Islam, ibadah yang ada di dalam Islam, maka dari paksaan itu akan menjadi apa? Pembiasaan yang baik, yang mudah. Maka kita kembali lagi
kepada definisi istiqomah, yaitu adalah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan yang tersembunyi, dan meninggalkan seluruh larangan yang terlihat maupun juga yang tersembunyi. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat maupun juga yang tersembunyi, dan juga meninggalkan apa yang dilarang maupun yang terlihat dan juga yang tersembunyi. Maka ini adalah merupakan definisi daripada istiqomah. Di antara juga Al-Imam An-Nawawi menerangkan penjelasan tentang masalah istiqomah. Ini penjelasan yang kedua definisi daripada istiqomah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bahwasanya arti daripada istiqomah itu adalah konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi penjelasan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, adapun saat ini penjelasan yang kedua definisi istiqomah disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di dalam perkara apa saja kita istiqomah, atau apa anggota tubuh yang paling utama untuk istiqomah, yaitu adalah hati. Anggota tubuh yang paling utama untuk istiqomah itu adalah hati. Istiqomah hati. Hati adalah anggota tubuh yang paling penting, yang wajib untuk dijaga bagi setiap muslim ataupun muslimah, karena dia adalah bagaikan raja yang akan memerintahkan anggota tubuh ini. Ketika rajanya baik, maka anggotanya pun juga akan menjadi baik, pengikut-pengikutnya akan menjadi baik. Tapi ketika raja itu buruk, maka hal-hal yang buruklah yang akan diperintahkan kepada anggota dan pengikutnya yang lainnya, yaitu anggota tubuh ini adalah merupakan pengikut layaknya rakyat kepada rajanya. Maka raja dari anggota tubuh itu adalah hati, yang akan memerintahkan itu adalah hati. Ketika hati ini baik, maka dia akan memerintahkan yang baik. Tapi sebaliknya, jika hati itu buruk, maka dia akan memerintahkan yang buruk. Makanya Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam hati kita, di dalam tubuh kita ini, di dalam jasad kita ini ada mudghah. Mudghah itu apa? Satu gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila satu gumpalan daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita ini. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila gumpalan hati tersebut rusak, maka rusaklah anggota tubuh ini. Arti daripada baik dan rusak dari anggota tubuh ini apa itu, Ibu? Kok hati? Maksudnya rusak anggota tubuh ini apa? Apabila hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh pun ya akan menjadi baik. Tapi jika hati ini rusak, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan menjadi rusak. Maksud daripada baik dan rusaknya seluruh anggota tubuh ini apa? Apa? Perilaku. Yang lain?
akhlak kurang masih ini yang lain. Apabila hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Jika hati buruk, maka seluruh anggota tubuh ini pun juga akan menjadi buruk. Artinya adalah amal yang dilakukan oleh anggota tubuh secara zahir, baiknya ataupun buruknya tergantung daripada hati. Maka amal itu terbagi menjadi dua, amal yang terlihat dan amal yang tersembunyi. Tadi yang kita catat, melakukan perintah yang terlihat maupun yang tersembunyi, meninggalkan larangan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Maksud daripada yang terlihat dan yang tersembunyi itu adalah yang terlihat, yaitu seluruh anggota tubuh ini. Adapun yang tersembunyi adalah hati. Saya sederhanakan, nampaknya pulpennya agak mandet-mandet nyatatnya ini. Saya sederhanakan ya Bu ya. Maka Ibu ini kalau ngundang saya ini ibaratnya kayak mobil Lamborghini lah. Ya memang pada asalnya di settingnya itu kencang. Ngegas aja baru dikit injak udah kencang ya. Subhanallah. Ya saya teringat yang disampaikan kepada beberapa ustadz yang waktu itu saya hadir, disampaikan kepada Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra Hafizullah Ta'ala. Begitupun juga disampaikan kepada Ustadz Abdullah Taslim LC MPD EMA Hafizullah Ta'ala. Ustadz, nyampaikan materinya jangan kencang-kencang Ustadz. Apa kata beliau? Yang di dalam otak saya ini udah banyak yang mau dikeluarin. Kalau saya pelan-pelan malah saya bingung mengeluarinya yang mana, kata beliau. Malah saya sendiri akan jadi bingung. Ya, subhanallah ya. Maka itu pertanyaan atau permintaan yang mungkin bagi saya agak sedikit unik. Ya karena memang pada asalnya mereka akan menyampaikan banyak hal-hal, dan apalagi materi kita juga ini materi yang cukup luas, tetapi kita sampaikannya di waktu yang sangat singkat yang berkaitan tentang masalah istiqomah, karena materi kita ini materi seumur hidup, tetapi yang kita kaji ini cuman 1 jam. Lewat daripada itu sudah pada ngotot. Ustaz kelamaan Ustaz, Masya Allah ya. Maka tentu saya sederhanakan ya, tentang masalah definisi tadi. Baiknya hati maka akan mempengaruhi anggota tubuh ini menjadi baik. Artinya ketika amalan batin yaitu hati baik, maka amalan zahir yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini pun juga akan menjadi baik. Kita lihat hati kalau khusyuk dalam sholat, kira-kira anggota tubuh ini cepat nggak dia melaksanakan sholat? Tidak, dia akan melaksanakannya dengan tumakninah, sehingga hadirlah jiwa yang mutmainnah sesuai dengan nama masjidnya. Dan insya Allah ibu-ibu ini adalah merupakan ibu-ibu yang akan memiliki jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah, yang akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu bukan jiwa-jiwa yang sholat di masjid mutmainnah ya. Tetapi jiwa-jiwa yang selalu baik di dalam beramal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik dalam zahirnya maupun baik secara batinnya. Maka amalan batin itu adalah amalan hati, amalan zahir itu adalah amalan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, yang dilakukan oleh tangan, lisan, mata, pendengaran, kaki. Itu semuanya akan menjadi baik jika hati yang ada di dalam anggota tubuh kita ini pun juga baik. Itulah maksud daripada apabila hati baik, maka akan menjadikan anggota tubuh yang lain menjadi baik. Kita lihat hati kalau tenang dalam membaca Al-Quran, dia akan membacanya dengan apa? Tartil. Akan membacanya dengan tartil. Tapi kalau hati itu tidak tenang, tidak baik, jangankan membaca ya, melihat saja tidak mau. Anggota tubuh ini merasa kayak berat mengangkat Al-Quran, padahal Al-Quran itu seberat apa ya, beratnya daripada Al-Quran. Tangan ini seolah-olah tidak mampu mengangkatnya. Kenapa? Karena memang hatinya sedang tidak baik. Maka yang harus kita perhatikan itu adalah yang paling utama bukan kesehatan badan, tapi kesehatan hati
Ya, bukan kesehatan anggota tubuh tapi kesehatan jiwa. Makanya ada yang namanya penyakit jiwa. Ada rumah sakit jiwa, bukan ada rumah sakit hati. Klinik hati di mana? Klinik hati di mana? Tempat terapi dan mengobati hati biar hatinya menjadi baik, tenang. Di mana? Di mall. Di tempat-tempat healing gitu. Bukan. Di mana tempat klinik hati? Majelis ilmu. Taman daripada taman surga. Karena kita tujuan jalan-jalan itu untuk apa ya, Bu? Buat hati menjadi senang. Kita kalau keliling-keliling itu buat apa? Buat hati menjadi happy. Dan tempat yang membuat hati itu menjadi senang, happy, itu adalah taman surga. Karena di dalamnya ada ketenangan. Dalam hadis yang saya dikeluarkan oleh Imam Muslim, di antara keutamaan daripada majelis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di dalam masjid rumahnya Allah, melainkan mereka berkumpul untuk mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, inilah hakikat majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Maka akan diturunkan di dalamnya apa? Sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Dan ini kan yang kita ucapkan biasanya ketika ada orang yang baru menikah. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, itu artinya apa? Semoga setelah nikah ini hadir terus ya di majelis ilmu. Ya, artinya jangan sampai hati kita ini tidak tenang. Ketika hati ini tidak tenang, ibadah-ibadah yang lain pun juga akan menjadi apa? Kacau balau, menjadi tidak baik. Sedangkan kita dituntut di dalam ibadah ini menjadi ibadah yang baik. Ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita. Allah ciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk kalian. Nah, ujian yang paling berat itu bukan ujian anggota tubuh, tapi ujian apa? Ujian hati. Ujian hati. Karena ketika hati ini baik, amal pun juga akan menjadi baik. Tapi ketika hati itu menjadi rusak, maka seluruh anggota tubuh yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini menjadi rusak. Maka ujian yang paling berat itu adalah ujian hati. Ujian hati. Dan hati ini adalah merupakan hal yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh yang paling dilihat oleh Allah Tabaraka wa taala itu adalah hati, bukanlah kecantikan anggota tubuh kita ini, tidak. Yang dilihat oleh Allah dari anggota tubuh kita ini adalah hati. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, mau pendek, mau tinggi, mau langsing, mau banyak berkahnya. Ya, saya nggak bilang gemuk ya, banyak berkahnya. Ntar dibilang apa? Body shaming. Mau warnanya terang atau tidak, apapun warna kulitnya, rasnya, sukunya, fisiknya tidak dilihat oleh Allah Tabaraka wa taala. Mau itu dia menggunakan harta sebanyak apapun di anggota tubuhnya tidak dilihat oleh Allah. Dan berapa jumlah nominal harta yang dia miliki pun juga tidak dilihat oleh Allah. Wa amwalikum. Tapi kan ini yang menjadi ajang untuk saling berbangga-bangga di hadapan manusia. Apa itu? Bentuk rupa dan harta. Tapi tidak itu yang dilihat oleh Allah. Nah, ini seorang muslim harus melihat apa yang dilihat oleh Allah, jangan melihat apa yang dilihat oleh manusia. Karena penglihatan manusia itu selalu berubah-ubah dan banyak yang dilihat oleh
mereka. Harta benda yang kita punya itu yang dilihat oleh mereka. Kemudian apapun kenikmatan dunia yang saat ini kita punya, itulah yang dilihat oleh mereka. Tapi kalau Allah tidaklah melihat dari hambanya dengan yang banyak, tetapi hanya melihat hati serta amal mereka. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah dari seorang hamba adalah keadaan hatinya dan amal yang dia kerjakan. Catat. Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Hati di dalam amal dan juga zahir anggota tubuh di dalam perbuatan. Karena yang dilihat itu adalah hati dan amal. Maksud daripada hati dan amal bagaimana? Keikhlasan hatinya di dalam amal karena siapa? Yaitu hendaknya karena Allah tabaraka wa taala, bukan karena manusia. Bukan karena ingin dipuji oleh lisan manusia, dilihat yang baik oleh penilaian mata manusia, tidak, tetapi karena ingin mengharapkan wajahnya Allah, ingin mengharapkan ridhonya Allah, ingin mengharapkan balasan yang baik dari sisi Allah tabaraka wa taala. Itu hati. Adapun amal artinya adalah amalnya hendaknya sesuai dengan sunnah, tuntunan dan pedoman yang ada dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan Allah melihat hati yaitu adalah niat, Allah melihat amalnya yaitu adalah tata cara amalan yang dilakukan apakah sesuai dengan pedoman sunnah Rasul atau tidak. Yang dilihat oleh Allah ada apa tadi? Hati dan amal. Yang dimaksud dengan hati dan amal ini apa? Kalau hati, keikhlasan niatnya di dalam beribadah karena Allah, dan amal artinya adalah tata cara pelaksanaan amal yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak. Itu yang dilihat. Dan itulah makna yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala dari tafsir Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua. Fudail bin Iyad adalah merupakan salah seorang ulama salafus saleh yang hidup dari generasi tabi'in. Dikutip di dalam tafsir Al-Baghawi dan juga di dalam kitab Hilyatul Awliya, dan dikutip juga di dalam kitab Amalan Setahun yang dilakukan oleh seorang muslim yang ditulis oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah tentang tafsir ayat yang kedua dari surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk yang berkaitan tentang ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan agar sebagai ujian untuk kalian melakukan ahsanu amala. Ahsanu amala artinya apa? Sebaik-baik amal. Dan Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmati beliau, memberikan penjelasan ahsanu amala itu apabila amal tersebut terdiri dari dua hal. Ahsanu amala itu adalah apabila suatu amal terdiri dari dua hal. Yang pertama, betul-betul ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, betul-betul sesuai dengan pedoman dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlas wa aswab. Siapa yang memberikan penjelasan tafsirnya? Fudail bin Iyad, dikutip dari tafsir Al-Baghawi dan Hilyatul Awliya, dan dinukil oleh Ustaz Yazid dari kitabnya Amalan Seorang Muslim di dalam setahun. Ya. Apa kata Fudail bin Iyad? Makna daripada ahsanu amala yaitu adalah betul-betul ikhlas karena Allah, dan yang kedua betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu kalau ditanya amalan yang paling baik kriterianya seperti apa?
Maka kita jawab dengan penjelasan daripada Fudail bin Iyad dari Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, bahwasanya amalan yang paling baik ahsanu amala apabila terdiri dua hal. Yang pertama, niatnya di dalam beramal betul-betul ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tata caranya di dalam beramal betul-betul sesuai dengan pedoman yang ada dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami para ahli tafsir? Nah, ini kan para ahli tafsir insyaallah. Tafsir apa? Tafsir mimpi. Ya bukan, tafsir ayat Al-Quran ya. Ini jadi mufassir insyaallah, ahli tafsir insyaallah. Maka kalau ditanya atau ketika kita ingin beramal, maka kita berupaya beramal itu sesuai dengan ahsanu amala. Jadi amal itu bukan hanya sekedar pengen beramal, tidak, tapi ahsanu amala. Sama ketika kita buat kue, apakah hanya sekedar kita buat adonan kemudian taruh di oven kemudian setelah itu jadi? Tidak, kita buat gimana racikan adonannya itu sebagus mungkin, bahkan tata riasnya pun juga, hiasan-hiasan yang ada di atas kuenya pun juga kita buat, bahkan bungkusnya pun juga kita buat seindah mungkin. Maka dalam amal pun juga seperti itu, bahkan harusnya lebih daripada itu. Yang dunia saja kita ingin rumahnya bagus, tatanannya, kemudian makanan kita bagus, bagaimana cara zahir maupun rasanya, tampilan zahirnya maupun rasanya, kita pengen semuanya itu perfect, tampil indah dan bagus. Maka begitu pun juga dengan ibadah kita, secara zahir harus baik dan secara batin pun juga harus lebih baik lagi. Yang batin adalah amalan apa? Hati. Yang zahir adalah amalan anggota tubuh yang zahir selain daripada hati. Istiqomah hati ini adalah merupakan hal yang penting. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Ini namanya asar. Jadi perkataan yang dinisbatkan kepada para sahabat itu namanya asar. Ya, bukan asar. Kalau asar itu ada dua artinya, yaitu masa dan juga waktu sholat asar. Itu pakai ain, pakai sad. Adapun ini asar, pakai hamzah dan pakai sa. Abatasa sa asar. Ya, asar itu artinya perkataan, suatu perkataan yang diriwayatkan oleh para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu." Hati itu ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Fa idza tobal malik, apabila raja itu baik, tobat junuduh, maka para pengikutnya, pasukannya pun juga akan menjadi baik. Wa idza khabithal malik khubuthat junuduh, dan apabila rajanya buruk, maka pasukan ataupun juga pengikutnya akan menjadi buruk. Nah, ini yang harus kita senantiasa perhatikan, yaitu keistiqomahan hati. Ketika hati ini baik, selamat daripada penyakit-penyakit hati, maka dia akan memberikan manfaat kepada kita di dalam kehidupan dunia dari ibadah yang kita laksanakan. Begitupun juga akan memberikan manfaat bagi kita tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiknya hati itu memberikan manfaat yang begitu besar. Pertama, manfaat di dunia, dan yang kedua, manfaat di akhirat. Dicatat. Baiknya hati itu memberikan manfaat yang luar biasa, baik itu manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Ya, manfaat di dunia, ibadah yang kita lakukan akan menjadi baik. Dan manfaat di akhirat, kita bisa mendulang pahala dari ibadah yang baik yang telah kita laksanakan. Manfaat di dunia apa? Ibadah kita bisa dilaksanakan dengan baik, ahsanu amala. Dan manfaat di akhirat apa? Mendulang, meraih, memetik pahala dari kebaikan yang telah kita laksanakan selama berada di dalam kehidupan dunia.
Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat atau halaman 371. Ayat 88 dan ayat 89. Sudah dapat? Ya, ditutup lagi. Dicatat artinya, ini luar biasa maknanya. Ayat 88 dan ayat 89. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa' mal wala banun." Nanti pada hari itu, hari apa ini? Hari kiamat. Kebanyakan kalau kita berbicara tentang masalah hari di dalam Al-Quran, maka hari yang dimaksud adalah hari kiamat. Yauma la yanfa'. La yanfa' itu artinya tidak bermanfaat. La yanfa'. Mal itu artinya adalah harta. Maka mal Cipinang, ya, mal ini, mal itu. Maka itu diambil dari bahasa Arab, mal. Karena tempat perputaran uang, orang berjual dan berbeli di sana, tempat transaksi dunia. Makanya namanya mal. Nah, kita sok-sok barat pula lisannya, bacanya mall. Padahal mim ini tidak ada o-nya. Mal, ya mal. La yanfa' mal, tidak bermanfaat harta yang kita miliki, wala banun, dan juga anak laki-laki. Kenapa di sini disebutkan anak laki-laki? Karena memang yang banyak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya selama kita hidup di dunia ini adalah anak laki-laki, secara pikirannya, secara tenaganya, secara waktunya, seharusnya demikian. Tapi di masa kita saat ini anak laki-laki lah kebanyakan yang susah untuk diatur, ya. Harusnya tidak. Karena orang Arab dahulu mereka berbangga sekali ketika mendapatkan anak laki-laki. Bahkan ketika dapat anak perempuan, Arab jahiliyah apa yang dilakukan oleh mereka? Dibunuh, dikubur secara hidup-hidup. Karena apa? Karena mereka merasa membesarkan anak perempuan ini tidak ada manfaatnya. Ketika sudah tumbuh dewasa, sudah cantik, sudah anggun, sudah betul-betul banyak pengorbanan dan perjuangan orang tuanya di dalam membesarkannya, tapi ternyata dinikahi oleh laki-laki. Akhirnya tidak ada manfaat yang bisa diberikan oleh anak tersebut kepada orang tuanya setelah menikah. Tapi kalau anak laki-laki tidak, dia akan kembali kepada orang tuanya. Itu pemahaman daripada Arab jahiliyah. Tentu itu bukan pemahaman yang baik, yang itu sudah dibenamkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun yang lalu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa man atallaha biqalbin salim, yang akan bermanfaat tatkala berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat adalah orang yang membawa hati yang salim, hati yang baik, hati yang sehat, hati yang selamat daripada keburukan-keburukan penyakit hati, sehat daripada penyakit-penyakit hati. Maka ini yang harusnya kita khawatirkan, ibu-ibu, bukan penyakit badan. Ya, tetapi yang kita khawatirkan itu adalah penyakit badan. Itu banyak manfaatnya. Pertama, membuat kita itu apa? Gugur dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, penyakit badan itu manfaatnya apa? Membuat kita itu mengingat Allah, menjadikan kita itu lupa dengan apa? Dengan kesibukan dunia. Yang ada kita selalu akan bermunajat, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka penyakit badan itu ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada baiknya. Tapi kalau penyakit buruk tidak ada manfaatnya, malah tambah akan menjadikan kita lebih buruk lagi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita obati, ini yang harus kita jaga kesehatannya, dan ini yang harus kita selalu berikan suplemen vitaminnya agar hati kita itu selalu sehat, jauh daripada penyakit-penyakit hati. Nah, di antara upaya untuk selalu menjadikan hati kita itu sehat, baik, bergizi, selalu dikasih suplemen yang namanya ilmu. Kasih yang namanya vitamin ilmu.
Karena ilmu itu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, al-ilmu tu'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu. Ilmu itu adalah santapan sehat untuk hati dan juga obat yang baik untuk hati. Ilmu itu adalah santapan sehat untuk hati dan obat daripada hati, sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan istiqomahnya hati itu tergantung daripada baiknya lisan. Anggota tubuh yang terpenting yang perlu mendapatkan perhatian setelah hati adalah lisan. Setelah hati adalah lisan. Karena ia adalah media yang mengungkapkan apa yang tersimpan dari dalam lubuk hati. Yang menjadi bahasa pengantar daripada anggota tubuh kita, khususnya apa yang ada terbersit di dalam hati adalah lisan. Terkadang keluar ucapan dari lisan seseorang yang anggap sepele, namun ternyata ucapannya tersebut bisa menjadikan dia celaka, bisa binasa, dan terdapat penyesalan di dunia dan di akhirat. Maka mari kita perhatikan apa yang diucapkan oleh lisan. Perhatikanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dia tidak perhatikan kebenarannya. Artinya dia asal mengucapkan saja, benar atau tidaknya dia tidak pikirkan, baik atau buruknya dia abaikan. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata yang tidak dia perhatikan kebaikan ataupun kebenarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerumuskan dia dengan perkataannya tersebut ke dalam neraka. Maka hati-hati dari apa yang akan kita ucapkan. Karena bisa jadi ucapan kita ini menjadi sebab terjerumusnya kita di dalam siksaan api neraka. Summa qala, kemudian ya, dalam hadis Mu'ad bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang menjaga itu semua, yaitu menjaga agar seorang hamba berada di dalam kebaikan. Qultu bala, kemudian kata Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bala. Apa arti bala? Iya ya Rasulullah, bala. Nah, ini bukan nama gorengan ya. Nah, kalau itu bala-bala. Dan itu bukan musibah, itu bala namanya. Ya. Tapi kalau dalam Indonesia tidak pakai koma ya biasanya, bala. Bala musibah dibilang bala. Ya Rasulullah, ya kata bala itu kalau pertanyaan alaysa kadzalik, kemudian kita jawab bala, bala itu artinya na'am. Artinya iya. Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, menunjukkan kepada Mu'ad bin Jabal. Tsumma qala, sambil menunjukkan ke lisannya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kuffa 'alaika hadza. Jagalah dirimu, anggota tubuhmu ini. Jagalah anggota tubuhmu ini. Apa itu? Lisan. Jagalah lisan. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia ini, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi." Apakah kita ini akan disiksa karena apa yang kita ucapkan ini? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah manusia tersungkur ke dalam neraka, di atas wajah mereka
atau di atas hidung mereka, melainkan karena sebab lisannya. Ya, orang itu amalnya bisa diterima karena lisan, dan amalnya itu bisa tertolak juga karena lisan. Contoh nih, gara-gara lisan kita termaksud daripada yang berinfak tentang apa yang ada di dalam masjid ini, entah itu sejadahnya ataupun juga AC-nya. Dan ada orang yang tahu, karena ketika berinfak kita tuliskan hamba Allah, atau mungkin kita berinfak jam yang mewah yang kita sedekahkan di masjid contohnya. Bertahun-tahun orang tidak ada yang tahu siapa yang berinfak. Kemudian suatu saat kita pergi ke masjid bersama teman kita, kemudian kita ditanya sama teman yang di samping, jamnya bagus ya, kira-kira siapa yang membelikannya ini? Atau belinya di mana? Harganya berapa? Tanpa kita sadari, ternyata kita menyampaikan bahwasanya kita lah yang bersedekah. Kita sebutkan harganya, dan kita sebutkan apa? Produknya, mereknya, dan seterusnya. Bisa jadi tatkala kita menyampaikan ada rasa ujub, rasa berbangga, menyombongkan diri kepada teman kita bahwasanya kita lah yang telah berinfak, bersedekah. Lihat lisan. Padahal hati ini selama bertahun-tahun sudah menjaga kualitas keikhlasan daripada ibadah tersebut. Namun karena hitungan detik saja dari ucapan tersebut, pahala keikhlasan yang selama ini sudah dia dapatkan menjadi hilang. Akibat apa? Lisan. Banyak orang ketika melakukan kebaikan, ternyata kebaikannya tidak lagi dibalas dengan kebaikan oleh orang lain. Dia malah difitnah, dia malah digibah, dia malah diadu domba. Padahal selama hidup kita selalu membantunya, selalu menolongnya, selalu banyak memberikan kebaikan kepadanya. Tapi malah kebaikan kita itu dibalas dengan keburukan. Kita difitnah, digibah, diadu domba, dan seterusnya. Akhirnya terucaplah kalimat kita apa? Dulu tuh orangnya begini, dia nggak punya duit, yang sekarang buat dia punya duit itu saya. Modal usahanya itu dari saya. Kemarin-kemarin dia nggak punya makanan, saya yang ngasih makan. Sekarang pas giliran udah punya uang, punya makanan, udah jadi orang yang berhasil, malah kebaikan saya tidak dibalas. Dasar orang yang tidak tahu. Nah, ini contoh kalimat yang ada di sinetron ya. Bukan diucapkan oleh ibu-ibu al-mutmainnah, enggak, insya Allah. Ibu-ibu di mutmainnah mah kalau disenggol langsung sabar, ya. Diserempet sabar, dihina sabar, dihujat sabar, diadu domba sabar. Malah bilangnya sama orangnya apa? Udah lanjutin aja gibahnya. Saya nggak mempan. Masya Allah. Ya, kira-kira seperti itu, Bu, ya. Jiwa ibu-ibu jamaah mutmainnah, ya, insya Allah, ya. Nafsul mutmainnah, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aktsar ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan." Anggota tubuh yang paling banyak menjadikan manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, yang pertama adalah al-fam, yaitu mulut, dan yang kedua adalah al-farj, yaitu adalah kemaluan. Nah, mulut yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah mulut, lisan. Maka berhati-hatilah kita. Janganlah kita mengucapkan satu kalimat yang menghadirkan suatu saat ke depannya penyesalan bagi kita, yang menjadikan kita celaka dan binasa, diakibatkan kita tidak memperhatikan apa yang akan kita ucapkan. Maka dari saat ini jadilah muslimah yang cerdas. Muslimah yang cerdas itu bukan hanya sekedar yang bisa memanage ekonomi keluarga, di dalam melayani suami, tetapi hendaknya menjadi muslimah yang cerdas itu adalah yang pandai di dalam menyampaikan apa yang akan keluar dari tutur katanya yang ada di lisannya. Artinya dia coba memanage kata-kata yang akan keluar dari lisannya. Kita lihat persaudaraan itu bisa terjadi pertikaian, bahkan putus silaturahmi gara-gara lisan. Pertemanan pun juga bisa menjadi menjauh, menjadi rusak gara-gara
lisan. Ya, bahkan suami istri pun juga bisa bertengkar dan bertikai gara-gara lisan. Rusaknya amal lebih-lebih ini juga gara-gara lisan. Orang bisa keluar daripada agama Islam pun juga gara-gara lisan. Ya, orang bisa keluar ya gara-gara lisan, walaupun hanya ucapan bercanda, walaupun ucapannya itu tidak ada niat secara khusus dan sungguh-sungguh, tapi jika lafaz itu, ucapan itu sudah terucapkan dari lisannya, maka itu akan dinilai, akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, mau itu bercanda ataupun juga sungguh-sungguh. Contoh perceraian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 perkara yang dia ucapkan dengan sungguh-sungguh atau bercanda, maka itu akan terjadi hukumnya. Di antaranya apa? Tolak, perceraian. Ya, dia katakan, suaminya berkata kepada istrinya, "Mah, kita pisah." "Hah, beneran Pak?" "Bercanda." Nah ini, walaupun nanti dia sampaikan bercanda, tetap saja di dalam hukum Islam dia katakan apa? Sudah jatuh hukumnya, sudah jatuh hukumnya. Sekarang ini orang ingin mengatakan saya keluar daripada agama Islam. Walaupun hanya sekedar dia mengucapkan demikian, maka itu sudah bisa dinilai bahwasanya benar-benar dia akan dianggap keluar daripada agama Islam. Kita lihat orang-orang bisa masuk ke dalam agama Islam karena apa? Karena ucapan. Dia mengucapkan syahadat. Orang bisa melakukan pernikahan karena ucapan, yaitu ijab qabul dan seterusnya. Maka berhati-hatilah kita dengan apa yang akan kita ucapkan. Semuanya ini ada hukumnya dan semuanya ada konsekuensinya. Sebagaimana dikatakan di dalam Quran surat Qaf ayat 18. Surat Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan oleh manusia illa ladaihi, melainkan dari ucapan tersebut ada malaikat raqibun atid yang memiliki sifat mengawas dan selalu siap mencatat apa yang diucapkan oleh manusia dengan lisan-lisannya tersebut. Quran surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini tentu ayat yang menjadi pengingat bagi kita. Surat yang keberapa ini? 50. Ayat 18 dari Quran surat Qaf. Nah, kita lihat anak-anak kita, bahkan sampai dia hanya sekedar bermain gamenya saja, mereka sudah banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang jorok, kata-kata yang bisa jadi dia mengucapkannya mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tercatat dosa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini pun juga menjadi pendidikan yang baik untuk kita dan juga untuk keluarga kita, yaitu mendidik diri kita dan keluarga agar senantiasa memperhatikan setiap kalimat yang akan diucapkan oleh lisannya. Karena baiknya hati itu juga tergantung daripada baiknya lisan. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkaitan tentang masalah baiknya lisan akan mempengaruhi baiknya hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abadin, tidaklah seorang hamba imannya dapat istiqomah, tidaklah seorang hamba imannya dapat istiqomah hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya istiqomah. Jadi keimanan itu bisa istiqomah dengan istiqomahnya hati. Wala yastaqimu
qalbuhu hatta yastaqim lisanuh, dan hati seorang hamba tidak akan bisa istiqomah sampai lisannya itu pun juga istiqomah. Wala yadkhulul jannah la ya'man jaruhu bawa'iqahu, dan tidaklah seorang muslim bisa masuk ke dalam surga, dan seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga apabila tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Di antaranya kejahatan lisan, ghibah, namimah, dan seterusnya. Maka hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, keimanan bisa menjadi istiqomah apabila hati ini istiqomah. Namun hati ini jika dia baik ataupun juga tidak baik akan mempengaruhi keistiqomahan anggota tubuh. Dan hati ini bisa istiqomah jika lisan ini pun juga istiqomah. Maka saling menjaga, hati ini menjaga anggota tubuh yang zahir, dan anggota tubuh yang zahir pun juga akan menjaga hati. Ya, amalan batin dan amalan zahir ini harus selaras, saling menjaga, harus baik kualitasnya. Hati menjaga anggota tubuh yang zahir, dan anggota tubuh yang zahir pun juga harusnya saling menjaga hati. Ibarat raja tadi, raja menjaga pasukannya dan pasukannya pun juga menjaga rajanya, saling memberikan manfaat satu dengan yang lain di antara anggota tubuh. Maka bagi kita yang berharap istiqomah di dalam ketaatan, hati ini baik di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara anggota tubuh yang wajib untuk kita jaga adalah lisan. Lisan. Maka bagaimana cara menjaga lisan? Di antaranya jangan mudah berkomentar. Udah, jangan punya profesi komentator. Semuanya yang dilihat dikomentarin, semuanya yang didengar dikomentarin. Maka ini akan membuat kita itu sulit untuk bisa menjaga lisan. Maka ini adalah perkara selanjutnya yang memudahkan kita untuk bisa istiqomah. Pertama tadi apa itu? Hadir di majelis ilmu. Kemudian yang kedua yaitu adalah menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, di antara upaya untuk bisa kita istiqomah selalu hingga akhir hayat adalah teruslah beramal yang dibangun di atas ilmu. Teruslah beramal yang dibangun di atas ilmu. Jangan pernah kita meremehkan suatu kebaikan yang disyariatkan di dalam Islam, baik itu perintah syariat dari Al-Quran ataupun perintah yang datang dari hadis. Teruslah kita melakukan amal kebaikan, apapun itu. Contoh seperti zikir, walaupun zikirnya tidak banyak. Contoh seperti membaca Al-Quran, walaupun membaca Al-Qurannya tidaklah banyak. Contoh seperti bersedekah, walaupun bersedekahnya tidaklah banyak. Maka Allah tidak melihat banyaknya yang dilakukan pada hakikatnya, tetapi yang dilihat oleh Allah dari amalan hamba yaitu adalah bagaimana dia berupaya untuk konsisten istiqomah melakukan kebaikan walaupun tidaklah banyak. Apalagi kan sedekah sekarang tadi kotak infaknya tertutup, nggak kelihatan. Ibu mau masukin 2.000 juga kelihatan nggak dong? Nggak kelihatan. Malu nggak sama Allah ngasih masukin uang 2.000? Enggak, karena yang dilihat oleh Allah itu bukanlah daripada jumlahnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah upaya kita, keikhlasan hati kita, dan upaya untuk bisa melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi riwayat yang sudah kita sampaikan, Allah itu tidak melihat rupa kita dan Allah tidak melihat harta kita. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita di dalam beramal, dan yang dilihat oleh Allah bagaimana tata cara kita beramal, apakah sesuai dengan pedoman di dalam sunnah atau tidak. Yang penting kita berupaya untuk konsisten beramal, walaupun tidaklah banyak, tapi teruslah beramal. Dan ingat, amal ini harus dibangun di atas ilmu. Artinya jangan hanya sembarangan beramal. Untuk istiqomah
kita harus membutuhkan ilmu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk istiqomah seperti yang telah diperintahkan oleh Allah yang terdapat di dalam Quran surat Hud surat yang ke-11. Surat Hud surat yang ke-11 ayat 112. Pembahasan kita apa? Beramal hendaknya atau istiqomah hendaknya dibangun di atas ilmu. Karena tidak mungkin kita ini bisa istiqomah tanpa ilmu. Tidak mungkin kita mengetahui ini adalah amal kebaikan atau amal keburukan tanpa ilmu. Maka di antara hal yang harusnya kita lakukan untuk memudahkan kita istiqomah adalah terus beramal yang itu dibangun di atas ilmu. Quran surat Hud surat yang ke-11 ayat 100. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatqaw innahu bima ta'maluna basir. Ini perintah Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini kekasihnya Allah yang senantiasa berupaya melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Tapi perintah untuk istiqomah tetap diberikan oleh Allah kepada nabinya. Apakah Nabi itu pernah futur? Apakah Nabi itu pernah bermalas-malasan di dalam beribadah? Pernahkah Nabi melenceng bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak pernah. Tapi perintah istiqomah ini masih diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Bagaimana dengan kita yang banyak melenceng, yang banyak meninggalkan ketaatan kepada Allah, yang banyak terjerumus di dalam maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang banyak lalai, yang banyak mengisi kegiatan kita dan waktu kita ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Maka perintah ini sudah lebih layak dan tepat diperintahkan kepada kita semuanya untuk istiqomah, yaitu kembali ke jalan yang lurus untuk melaksanakan perintah Allah yang zahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah, tetaplah engkau pada jalan yang benar, yaitu di atas agama ini. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Tuh, Nabi saja tidak bisa membuat syariat. Nabi saja tidak bisa melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang berangkat dari akal logikanya ataupun berangkat dari hawa nafsunya atau yang berangkat dari adat istiadat. Tidak. Ibadah yang dilakukan oleh Nabi ini harus dilakukan sesuai yang diperintahkan kepadanya. Siapa yang memerintahkannya? Allah. Tuh, Nabi saja diperintahkan untuk istiqomah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari sini menjadi pelajaran yang baik bagi kita, bahwasanya istiqomah itu tata caranya bukan berangkat dari akal logika, bukan berangkat dari hawa nafsu, apalagi berangkat dari adat istiadat, dari banyak apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak. Tapi untuk istiqomah hendaknya kita sesuai dengan apa yang ada dari pedoman syariat yang diperintahkan oleh Allah. Wala tataghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Untuk istiqomah pun juga ada batasannya. Artinya melampaui batas apa? Melampaui batas daripada kemampuannya. Seperti kisah 3 orang yang dia ingin berlomba-lomba di dalam kebaikan melebihi daripada amalan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka ingin berpuasa tapi tidak berbuka. Ada di antara mereka ingin sholat malam dan tidak tidur. Ada di antara mereka yang tidak mau menikah. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, aku ini juga menikah, aku ini juga sholat malam tetapi istirahat, aku ini juga berpuasa, dan aku ini adalah orang yang paling bertakwa dari kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekalipun beliau adalah orang yang bertakwa, tapi ketakwaan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuannya. Ada istirahatnya, ada rehatnya, ada batasannya. Maka yang ingin istiqomah pun juga harus memperhatikan batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Semangat itu adalah sesuatu yang sangat baik. Semangat di dalam kebaikan adalah merupakan modal utama yang baik di dalam istiqomah. Tetapi semangatnya itu harus melihat
batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Contoh sedekah. Sedekah ini ada batasannya atau tidak? Ada. Jangan sampai kita sedekah kemudian setelah itu nyesel. Kita punya uang 100.000, melihat ada orang yang membutuhkan uang kita atau membutuhkan bantuan kita sedekah kepada dia. Padahal uang yang kita punya 100.000, hanya 100.000. Kemudian semuanya kita sedekahin. Padahal dalam perjalanan kita butuh uang bensin, dan kita tidak tahu nanti kita lapar lah dalam perjalanan, atau kita tidak tahu mungkin bisa jadi ban kita ini bocor sehingga kita butuh dana untuk bisa menggunakan apa yang menjadi hajat kita di dalam perjalanan tersebut, dan kita berikan semuanya yang akhirnya nanti bisa mendatangkan penyesalan. Inilah yang dimaksud dengan jangan melampaui batas. Artinya kita bersedekah hendaknya sesuai dengan kemampuan kita, dan apapun kebaikan yang kita lakukan hendaknya juga sesuai dengan kemampuan kita. Makanya disebutkan oleh Allah, wala tataghaw, janganlah kalian melampaui batas. Istiqomahlah untuk selalu melakukan kebaikan sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah pernah menganggap remeh, merendahkan atau menganggap remeh al-ma'ruf, sesuatu yang bernilai baik. Walau antalqu akhaka biwajhin talqin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan sebuah amalan yang itu amalannya ringan, tapi jangan sampai kita remehkan untuk tidak kita lakukan, seperti bertemu dengan saudara kita biwajhin talqin, yaitu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, ilmu ini harusnya membuat wajah kita itu tambah berseri, karena kan kita baru keluar dari taman surga. Tempat yang akan kita kunjungi majelis ilmu itu adalah taman surga. Bagaimana seseorang itu wajahnya tidak berseri dengan penuh kebahagiaan kalau dia hadir di majelis ilmu, taman daripada taman surga. Maka ketika kita hadir majelis ilmu, berikanlah pandangan yang indah daripada keadaan taman surga, yaitu tatkala kita berjumpa satu dengan yang lain dengan saudara kita menyapa mereka dengan senyuman yang indah. Jangan seperti senyuman orang yang lagi minta hutang. Iya, teman-teman kita ini adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka sapalah mereka dengan senyuman yang indah, tebarkanlah salam yang diiringi dengan senyuman-senyuman yang indah dari wajah kita. Dan ini adalah amalan yang ringan. Kira-kira senyumnya ini adalah amalan yang berat atau tidak, Ibu? Sangat ringan senyum. Butuh uang atau tidak senyum? Walaupun memang uang bisa buat kita tersenyum. Ya, tapi tidak selamanya senyum ini butuh uang, ya. Kemudian butuhkah waktu yang lama untuk bisa tersenyum? Tidak, kecuali kalau lagi bad mood. Maka suami memang membutuhkan waktu yang lama membuat suami istrinya tersenyum, ya. Tapi kan amalan ini tidak lama. Senyum itu tidak mesti harus 1 menit, 2 menit, ya. Lama-lama kram juga nih mulut kita. Kemudian apakah dia berat, membutuhkan tenaga untuk bisa bersenyum? Seperti kita mengangkat barang membutuhkan tenaga, maka jawabannya tidak. Amalan yang sangat ringan, tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk bisa tersenyum walaupun hanya sesaat, itu sudah bernilai sedekah. Tabassumuka, kata Nabi SAW, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Maka ibu kalau diminta sama panitia untuk bersedekah, kasih aja senyum. Kalau nggak punya uang, Bu, sedekah Bu, sedekah Bu, di mana sedekahnya? Ini dia. Subhanallah. Ya itu boleh, tapi kan yang dicari uangnya. Tapi masya Allah. Ya, maka jangan pernah kita meremehkan suatu kebaikan. Sekarang ini lakukanlah kebaikan yang kita itu mampu. Kadang orang nggak semuanya bisa melakukan seluruh amalan. Kadang dia lemah di puasa. Tapi dia kuat di mana? Di sedekah, karena memang finansialnya, hartanya banyak.
Atau mungkin dia lemah dalam puasa tapi dia kuat untuk sholat malamnya lebih kuat daripada puasanya. Atau sholat malamnya lemah, kemudian puasanya lemah, tapi dia kuat untuk apa? Hadir di majelis ilmu. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita itu mampu melakukannya. Di satu sisi kita punya kekuatan untuk melakukannya, di kesempatan yang lain kita lemah untuk melakukannya. Maka cari mana amalan yang kita kuat melakukannya dan kita berupaya untuk konsisten, istiqomah melakukannya, karena inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat itu bukanlah banyaknya, tapi yang dilihat itu adalah konsistensinya, istiqomahnya. Sebagaimana riwayat yang sahih ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang masalah amalan yang paling baik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, ayul a'mal ahabbu ila Allah ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang luar biasa. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, yang dilakukan secara terus-terusan, berkelanjutan, istiqomah, wa in qalla, walaupun amalan tersebut tidaklah banyak. Tidaklah banyak. Kadang kita kalau pengen kasih bantuan ke orang, kita minta maaf ya nggak banyaknya. Kenapa kok kita minta maaf? Padahal kan ini sebuah kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi kok kita minta maaf karena kita merasa mungkin masih ada kekurangannya, tidak banyak. Tetapi padahal ketika kita terus melakukannya, kita membantu orang sesuai dengan kemampuan kita, berinfak sesuai dengan kemampuan kita, dan apapun kebaikan yang kita lakukan secara konsisten sesuai dengan kemampuan kita, maka ini ternyata sudah termaksud daripada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan ini adalah merupakan rukun daripada ibadah hati, al-mahabbah, kecintaan. Jadi kita kalau beramal bukan hanya melihat ikhlasnya, tapi melihat juga sunnahnya. Namun kita beramal itu harus memperhatikan rukun-rukun hati. Apa rukun hati dalam ibadah? Ada 3. Pertama adalah roja, adanya harapan untuk diterima. Rukun hati itu ada 3. Rukun hati ada 3. Atau rukun amal hati, ya, rukun amalan hati. Rukun amalan hati ada 3. Yang pertama adalah roja, yaitu ada pengharapan dari amal tersebut diterima oleh Allah. Kita berharap amal itu diterima, itu namanya roja. Kemudian yang kedua adalah al-khauf, yaitu adanya rasa takut. Takut kalau ibadah tersebut tidak diterima. Yang kedua, rukun dari amal hati itu adalah al-khauf, rasa takut. Takut kalau amalnya itu tidak diterima. Kemudian rukun daripada amal hati yang ketiga adalah al-mahabbah, kecintaan. Kita melakukannya karena cinta kepada Allah dan ingin meraih cintanya Allah. Kita melakukan suatu amal karena cinta kepada Allah dan ingin meraih cintanya Allah. Itu namanya al-mahabbah. Maka yang kita cari itu adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Dan diantara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Apapun itu amalnya. Mau puasa, sedekah, zikir, tilawatul Quran, sholat sunnah dan yang lainnya. Terlebih sholat wajib. Apapun amal yang bisa kita lakukan, yang penting konsisten, yang penting istiqomah, yang penting berkelanjutan, yang penting terus-menerus kita berupaya untuk melaksanakannya. Itulah diantara kriteria amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Atau seperti hadir majelis ilmu ini, mau kita paham, tidak paham, yang penting konsistenlah kita berupaya untuk hadir. Yang kita lihat sekarang ini bukan dulu pematerinya, yang kita lihat di sini bukan dulu apa isinya, ya. Tetapi yang kita lihat dulu apa konsistensinya, kita berupaya untuk hadir, berupaya paham tidak paham nantinya, siapapun yang mengisi materinya, yang penting kita tahu ustadznya adalah ustadz yang berkompeten, yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, yang mengajak umat ini kepada pemahaman salaful ummah, yang mengajak umat ini kepada manhaj yang hak. Kita tahu ustadznya berkompetensi di dalam ilmunya, betul-betul baik dalam manhajnya, apapun materi yang dia sampaikan itu biarkanlah urusan ustadz. Paham tidak paham nantinya dalam majelis ilmu yang kita hadir di dalamnya, itu adalah urusan nanti. Yang penting kita sekarang ini berupaya untuk konsisten hadir di majelis ilmu, ya. Dan yang terakhir, ya, setelah kita berupaya untuk konsisten di dalam mengamalkan ibadah yang dibangun di atas ilmu, ya, yang terakhir adalah di antara upaya untuk kita bisa istiqomah hingga akhir hayat kita, yaitu adalah berdoa dan memilih teman yang baik. Yang keempat dan yang kelima. Yang keempat adalah berdoa dan yang kelima adalah memilih teman yang baik. Ada beberapa hal yang memudahkan kita istiqomah. Ada tadi 5 yang kita sebutkan. Yang pertama apa? Hadir di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, ya, terus semangat beramal yang dibangun di atas ilmu. Kemudian yang keempat, berdoa. Dan antara doa yang harusnya kita baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Dihafalkan doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tegarkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena untuk bisa kita konsisten di agama ini di masa kita yang sangat penuh fitnah, itu sangatlah sulit. Bahkan kata Nabi SAW, akan datang suatu masa manusia untuk bisa berpegang teguh di atas agamanya seperti kalqabid alal jamar, seperti orang yang sedang memegang tuh bara api. Api apa ini? Api beneran, bukan api asmara. Susah kita untuk bisa istiqomah. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beramal, jangan pernah menunda-nunda. Dan ini perintah dari Nabi SAW, bersegeralah kita beramal. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail al-mudlim. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, bersegeralah kita beramal karena sungguh kalian hidup di masa yang penuh fitnah, bagaikan hidup di malam yang gelap gulita, yang tidak ada sama sekali cahaya menerangi jalan yang akan kita lewati. Maka zaman ini adalah merupakan zaman fitnah, zaman penuh musibah, zaman penuh ujian. Tatkala kita mendapatkan kesempatan untuk beramal, jangan pernah ditunda-tunda, bersegeralah untuk beramal, ya. Dan diantara upaya kita untuk bisa konsisten dalam beramal adalah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah pertolongan kepada Allah. Diantara bentuk kita meminta pertolongan adalah dengan berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Sudah hafal? Masya Allah. Insya Allahnya tebal ya, insya Allah. Jadi coba satu-satu nih. Nanti panitia nggak boleh bisa pulang semuanya yang ada di masjid ini kecuali sudah setoran satu-satu. Ayo loh. Dan yang terakhir kiat untuk istiqomah adalah pandai-pandai kita memilih teman. Yang baik tentunya uangnya, oh bukan. Yang baik traktirannya, bukan. Yang baik apa? Agamanya. Yang baik akhlaknya, yang baik ilmunya. Inilah ini maksud dengan teman soleha. Teman yang soleha itu adalah teman yang baik agamanya, yang baik ilmunya, dan yang baik akhlaknya. Agama, ilmu, dan akhlak. Inilah teman yang baik yang harusnya kita jadikan sebagai teman dekat kita. Kalau bahasa ibu-ibu lampiri apa? Bestie. Teman yang baik itu friend, sob, bestie. Maka pilihlah teman yang baik dari segi baik agamanya, baik dari segi ilmunya, dan baik dari segi akhlaknya. Jangan sampai ada penyesalan sebagaimana penyesalan yang Allah abadikan gara-gara dia salah memilih teman. Quran surat Al-Furqan ayat 28 dan ayat 29. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, halaman 362, ayat 28 dan 29. Ayat 28 dan ayat 29. Lihatlah Allah mengabadikan penyesalan orang yang salah memilih teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai kiranya atau celakalah diriku, kiranya dahulu lam attakhid, aku tidak menjadikan si fulanan khalila. Khalil itu adalah teman yang dekat, teman yang akrab. Kenapa dia menyesal memilih teman tersebut sebagai teman dekatnya? Karena temannya tersebut tidaklah menjadikan dia ingat kepada Allah, tapi temannya tersebut menjadikan dia lupa dan jauh daripada mengingat Allah tabaraka wa taala. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-29 dia mengatakan, laqad adallani 'anidz dzikri. Dia telah menjadikan aku sesat, jauh menyimpang daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik teman adalah teman yang senantiasa rajin mengingatkan kita untuk bisa ingat kepada Allah, untuk bisa dekat kepada Allah, untuk bisa takut kepada Allah, untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihlah teman yang baik agar ibadah kita menjadi baik. Dipilihlah teman yang baik agar kita bisa istiqomah di atas kebaikan hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu ma tasma'un. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini berkaitan tentang masalah istiqomah, yang semoga walaupun bulan Ramadan telah berlalu tidak menjadikan keistiqomahan pun menjadi berlalu. Apalagi saat ini kita sudah mulai masuk lagi ke bulan-bulan yang terbaik, yaitu bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ini adalah merupakan bulan penuh kebaikan yang setiap muslim yang haus akan pahala menjadikan momentum bertemunya dengan bulan-bulan haram ini sebagai ajang untuk saling berlomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah terus kita di dalam kebaikan, apalagi kita sesaat lagi akan bertemu dengan bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya Al-Muharram. 3 bulan berturut-turut ini adalah merupakan bulan terbaik untuk bisa melaksanakan kebaikan. Maka jangan biarkan dia berlalu tanpa ada satu kebaikan yang kita lakukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian yang bisa kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, ini ada amanah dari panitia, beberapa hadiah, satu ya. Bukan semua yang ada di meja menjadi hadiah. Ini ada buku, ada Al-Quran, ada apa lagi. Masya Allah, pengen jadi murid rasanya ya.
karena hadiahnya banyak nih, ustadznya nggak ada hadiahnya. Pertanyaan, sebutkan ya, dalil yang menerangkan tentang ya, sebutkan apa nama suratnya dan ayat yang keberapa yang menerangkan tentang istiqomah itu harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu yang di belakang. Surat Qaf, salah. Ibu. Al-Jin, salah. Ibu juga Al-Jin. Iya. Masya Allah, Quran surat Hud ayat 112. Silakan Ibu. Iya. Nanti diambil hadiahnya. Selanjutnya sebutkan ayat yang menerangkan bahwasanya terdapat penyesalan jika kita salah memilih teman. Iya, silakan Ibu di belakangnya yang menggunakan. Di belakang Ibu, ya, yang dulu, ya. Al-Furqan ayat 28 dan ayat 29. Masya Allah. Ya, silakan Ibu. Masya Allah. Ini Al-Mutmainnah punya banyak produksi ya. Masya Allah. Ini bid'ah hasanah ya. Selanjutnya, sebutkan 5 perkara yang membantu kita untuk mudah istiqomah di atas ketaatan. Iya, ya. Yang lain Ibu tadi sudah dapat hadiah. Ibu, iya. Tanpa melihat catatan. Iya, silakan itu Dok. Silakan Ibu. Iya. Terus menjaga lisan. Masya Allah. Iya, selalu semangat untuk beribadah yang dibangun di atas ilmu. Kemudian yang keempat, berdoa, dan terakhir memilih teman yang baik. Ibu Al-Quran ya. Terakhir pertanyaan. Oh, masih ada lagi ini. 2 terakhir. Sebutkan apa penjelasan daripada istiqomah. Definisi istiqomah, pengertian istiqomah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali atau yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Boleh memilih salah satu. Silakan Ibu. Baik, boleh ya. Kalau apa perbuatan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu tidak banyak ya, Masya Allah. Nanti hadiahnya Ibu ya. Yang terakhir, Masya Allah, bingung saya mau ngasih pertanyaan. Belum apa-apa udah ngangkat tangan ya. Terangkan atau sebutkan. Nah, ini tadi kita belum membacakan apa keutamaan daripada istiqomah itu sendiri. Ini terlewatkan. Sebutkan apa nama surat yang menerangkan tentang keutamaan istiqomah. Nah, ini belum kita terangkan. Nah, hadiahnya langsung 2 nih saya kasih ini. Karena belum kita terangkan. Apa nama surat yang menerangkan tentang keistiqomahan? Ada 2. Pilih salah satunya. Asyura, Asy'ara maksudnya. Oh bukan, kurang tepat ya. Yang lain surat Qaf lagi. Ibu Qaf terus Ibu. Doain banget sama Qaf. Yang lain salah Ibu. Surat Al-Jin. Oh bukan Al-Jin. Iya boleh itu termaksud daripada surat yang menerangkan tentang istiqomah. Barakallahu fiik. Ya silakan Ibu. Nanti 2 ya Bu ya. Silakan ditambahkan ini sebagai catatan. Surat Al-Jin tadi juga iya. Wa allaw istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Tambahan terakhir ya surat Al-Jin ayat 16 tadi itu keutamaannya Allah anugerahkan air yang cukup, dan yang paling terpenting adalah keutamaan istiqomah, kita bisa masuk ke dalam surga. Surat Fussilat surat yang ke-41 ayat 30. Nah, ini dalil yang sangat utama yang menerangkan alasan kenapa kita harus istiqomah, yaitu mendapatkan surga. Surat Fussilat ayat 30. Baik, demikian
yang bisa kita pelajari. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah hingga akhir hayat di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah, semoga dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, dan semoga setiap doa dan munajat kita dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.